Di video kali ini saya akan menjelaskan setting Train Driver ya. Jadi fitur-fiturnya kita akan bahas di menu bagian bawah, gambar gear setting atau konfigurasi. Pastikan tombol auto, set, dan petirnya ini mati ya, nonaktif. Dimatikan dahulu sebelum kita mengedit settingnya. Di setting pertama, service price per kilometer itu adalah harga per kilometer. Biarkan saja 0. Lalu ke minimum service price. Ini adalah harga minimum order. Lalu lanjut ke bawah, maximum distance in kilometer. Jadi ini adalah posisi titik jemput antara kita driver ke customer di titik A. Ini bisa kita setting. Kalau umumnya rata-rata kita menggunakan 1,5 kilo ya. Terserah sesuai keinginan kita. Semakin jauh semakin lebih besar kesempatan kita untuk mendapatkan order, tapi dengan risiko jarak jemputnya juga jauh. Terus lanjut ke maximum distance in kilometer. Jadi ini adalah jarak pengantaran ke titik B, dari customer ke titik B, ke titik tujuan, ke alamat tujuan. Nah, di sini bisa dipakai 0 ataupun disesuaikan sesuai keinginan kita. Kalau 0 itu mengambil semua orderan, entah itu order yang trip panjang, yang jauh sekali, itu masuk semua. Bahkan kalau misalkan ada order fiktif, itu juga masuk. Biasanya kalau order fiktif itu kan tujuannya dia supaya orderannya diambil sama driver lain, sementara yang si pengorder fiktif ini dia bisa mengambil order yang asli. Jadi dia driver juga yang order fiktif. Jadi yang order fiktifnya dilempar ke kita, yang order asli bisa dia ambil sendiri. Jadi mengurangi persaingan driver, itu tujuannya biasanya order fiktif. Kalau kita ingin menghindari itu ya kita isi saja. Ya katakan rata-rata berapa kita biasanya paling jauh. Logisnya customer itu katakan diisi 50 km ya. Nah, ini sih terserah sih mau berapa, terserah sesuai keinginan. Lalu lanjut ke yang lainnya, yang di bawah. Yang lain ini bisa dilewati saja ya untuk order yang lain. Arrival message ini kalau ada tulisan ini dihapus saja, tidak usah diisi. Terus lanjut ke bawah lagi, ke preference of price. Ini adalah pengaturan untuk harga. Jadi kalau harga itu kita harus pilih yang client rate. Jadi sesuai dengan permintaan customer atau aplikasi. Jadi harganya sesuai yang di aplikasi. Ini pilih yang client rate. Karena kalau dipilih yang lain, first rate, second rate atau third rate, itu harganya akan di up atau dinaikkan. Kemungkinan kalau dinaikkan itu customer nggak akan memilih kita karena banyak driver yang mau dengan orderan tersebut dengan harga yang disesuaikan aplikasi atau client rate. Ini kita pilih client rate saja. Lalu selanjutnya ke bawah, avoid bad customer. Ini adalah pilihan setting untuk kita tidak memilih orderan yang di bawah 4,7 rating customernya. Kalau ini diaktifkan, kita akan mengabaikan orderan yang ratingnya di bawah 4,7. Kalau dimatikan, kita menerima semua orderan. Nah, di avoid newcomers itu adalah customer pemula ya. Jadi kalau misalkan customer pemula di bawah 15 order, dia belum menyelesaikan order, belum membuat order,
itu kita akan lewati kalau ini diaktifkan. Ya, jadi mengabaikan orderan dengan customer di bawah 15 layanan. Jadi dia belum ada riwayat order di bawah 15. Nah, di sini matikan saja karena kita mau order yang masuk semua meskipun pemula. Lalu lanjut ke avoid confusing service. Ini adalah orderan yang membingungkan. Jadi kalau ada customer dengan titik A dan titik B itu alamatnya sama, itu adalah termasuk orderan yang membingungkan. Jadi ini diaktifkan saja supaya kita menghindari itu. Lalu lanjut ke bawahnya, avoid multiple destination. Ini adalah orderan yang lebih dari satu titik tujuan ya. Jadi titik A jemput, titik B tujuan, terus ada lagi titik C tujuan, dan seterusnya. Kalau ada tujuan yang berbeda lagi. Ini kalau saya sih dimatikan saja ya. Kita ambil semua orderan. Terus lanjut ke payment with bank. Ini nggak ada masalah, bisa diaktifkan atau tidak karena di Indonesia belum ada pembayaran melalui bank atau non tunai. Lanjut ke bawah, hide user photo itu untuk menonaktifkan fotonya customer. Terus ke bawah lagi, simulation of distance. Ini adalah manipulasi jarak ya, jadi bisa diaktifkan atau tidak, terserah. Kalau kita aktifkan, ini adalah jarak kita dengan customer itu akan muncul sesuai dengan kondisi, jadi sesuai yang real. Nah, kalau dimatikan, ini akan membuat rekayasa simulasi jarak ya. Jadi lebih dekatkan lagi kita dengan customer. Jadi muncul di aplikasi customer itu misalkan jarak saya dengan customer 1 km. Namun kalau ini dimatikan, itu akan terasa lebih dekat. Di aplikasi customer muncul lebih dekat. Jadi munculnya 1 meter. Padahal jaraknya 1 km aslinya. Nah, itu fungsinya. Terus lanjut lagi ke bawah. Navigasi with Waze. Ini nggak usah diaktifkan karena kita akan memakai Google Map ya. Screen on ini diaktifkan saja untuk stay di layar boarding drivernya terus. Untuk sound being alert ini dimatikan saja supaya nggak mengganggu, yang ada suara-suara seperti ban gembos ya, push gitu suaranya. Save button ini untuk setting tombol ya. Jadi kalau ini diaktifkan, tombol sudah tiba dan komplit di orderan yang masuk itu, kalau di save button diaktifkan ini ditekan tahan ya. Jadi bukan diklik satu kali tapi ditekan tahan. Kalau ini dimatikan ya normal, diklik satu kali untuk tombol sudah tiba atau komplit. Terus untuk yang selanjutnya di bawahnya, simulate being 60% closer. Itu adalah supaya kita itu lebih dekat 60% dari customer ya, lebih dekat lagi. Jadi misalnya waktu kita yang di Ori, aplikasi Ori atau yang real itu 5 menit atau 10 menit. Di sini jadi 3 menit di tampilan customer. Jadi itu adalah rekayasa waktu di aplikasi customer. Terserah ini mau diaktifkan atau tidak ya, tergantung selera. Nah, seperti itu caranya. Lalu selanjutnya untuk kita aktifkan ya, kalau sudah siap untuk mengambil order kita aktifkan semua. Tombol auto, set sama petir itu diaktifkan semua. Nah, kalau sudah menerima order itu harus dimatikan tombol auto, set dan petir, jangan lupa. Lalu di aplikasi bypassnya itu dimatikan juga, dinonaktifkan. Kalau pakai firewall tinggal geser terus cari protection ini dimatikan. Itu kalau sudah dapat order. Kalau ingin membuka lagi order ya dinyalakan lagi. Itu ya. Terima kasih.